Pada masa awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jabar, Kang Deddy Mulyadi langsung menyoroti berbagai hal yang berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah. Salah satu yang cukup mencuri perhatian beliau adalah anggaran pendidikan, khususnya yang dialokasikan untuk bidang teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut TIK. Nah, menurut Kang Deddy, anggaran yang dialokasikan untuk TIK ini luar biasa besarnya. Fantastis, bahkan bisa dibilang mencengangkan. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembelian berbagai perangkat terkait perlengkapan teknologi yang katanya demi menunjang proses belajar mengajar. Tapi Kang Deddy nggak tinggal diam. Beliau menilai, meskipun teknologi itu penting, apalagi di zaman serba digital seperti sekarang, ada hal yang lebih mendasar dan seharusnya lebih diprioritaskan. Apa itu? Ya, perbaikan gedung sekolah dan ruang kelas. Karena gimana pun juga, sebelum ngomongin alat-alat canggih, kita harus pastikan dulu tempat belajarnya itu layak atau tidak. Coba deh pakai logika sederhana. Masa iya mau masukin laptop ke ruang kelas tapi ruangannya bocor? Atau layar digital canggih dipasang di tembok yang retak dan hampir roboh? Kan nggak masuk akal di beberapa daerah. Bahkan masih banyak sekolah yang ruang kelasnya bolong atapnya, dindingnya lapuk, dan lantainya masih tanah. Kang Deddy menekankan sebelum kita sibuk mengejar digitalisasi sekolah, yang paling penting itu justru memastikan bahwa anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan aman dulu. Bukan cuma soal teknologi, tapi soal rasa aman dan kelayakan tempat belajar. Ini yang jadi perhatian utama Kang Deddy sejak awal. Karena beliau percaya bahwa pendidikan yang baik harus dimulai dari fasilitas yang manusiawi dulu. Makanya beliau mempertanyakan kenapa anggaran besar sekali diprioritaskan untuk alat-alat yang mewah, sementara kebutuhan dasar seperti bangunan sekolah yang rusak justru banyak yang belum tersentuh. Ini bukan soal anti teknologi, tapi soal prioritas. Kalau ruang kelasnya sudah bagus, atapnya aman, temboknya kokoh, barulah masukkan teknologi ke dalamnya. Pada awalnya di anggaran untuk TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, di Jawa Barat itu nilainya nggak main-main, sekitar 930 miliar rupiah. Anggaran sebesar itu rencananya dipakai untuk beli, terkait perlengkapan teknologi buat sekolah-sekolah. Tapi di sisi lain, anggaran untuk perbaikan ruang kelas dan gedung sekolah hanya dikasih 60 miliar. Coba bayangin 930 miliar buat beli alat-alat canggih, tapi cuma 60 miliar buat nambah atap bocor, perbaiki ruang belajar yang roboh, atau sekadar bikin murid bisa duduk nyaman. Kan nggak seimbang ya? Nah, Kang Deddy waktu itu langsung ambil langkah tegas. Anggaran TIK sebesar 930 miliar itu langsung dicoret, dihapus total, nggak nanggung-nanggung. Dan uang sebanyak itu dialihkan semuanya ke sektor yang menurut beliau jauh lebih penting dan menyentuh langsung ke kebutuhan dasar pendidikan, yaitu perbaikan ruang kelas dan bangunan sekolah. Tetapi ternyata keputusan Kang Deddy ini bukan cuma soal prioritas pembangunan fisik aja. Dalam salah satu podcast yang sempat viral juga, beliau menjelaskan bahwa ada alasan yang lebih dalam lagi di balik kebijakan itu. Jadi menurut Kang Deddy, dia punya kekhawatiran besar. Kalau anggaran sebesar itu, kalau tidak dikawal ketat, bisa jadi lahan empuk untuk dikorupsi. Dan kekhawatiran itu ternyata nggak datang begitu saja. Sebagai pemimpin yang udah lama terjun langsung ke lapangan, Kang Deddy tahu banget seperti apa celah-celah yang rawan disalahgunakan. Terutama di proyek-proyek yang berkaitan dengan barang elektronik dan teknologi yang nilainya miliaran. Dan kekhawatiran Kang Deddy itu ternyata sekarang jadi kenyataan. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh kasus besar dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Kasus ini terjadi di era Menteri Nadiem Makarim dan berkaitan langsung dengan pengadaan laptop dan perangkat TIK. Nilainya bukan miliaran lagi, tapi hampir sampai 10 triliun rupiah. Sangat besar dan menyangkut nasib jutaan siswa di seluruh Indonesia. Kebijakan Kang Deddy yang waktu itu sempat jadi perbincangan, bahkan ada yang mencibir, kini terlihat sangat relevan dan visioner. Karena ternyata betul, ketika dana besar digelontorkan, tanpa pengawasan yang ketat dan tanpa prioritas yang benar, potensi penyimpangannya luar biasa besar. Dan kasus yang terjadi di pusat itu seakan memperkuat bahwa kebijakan KDM saat itu bukan cuma soal memilih yang lebih penting, tapi juga soal menjaga agar uang rakyat nggak hilang sia-sia. Karena ulah orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi ternyata proyek digitalisasi pendidikan ini sudah mulai dicanangkan dari tahun 2019 sampai 2022. Proyek ini kelihatannya keren banget di atas kertas karena terkait teknologi. Ya, rencananya sekolah-sekolah di Indonesia bakal dibekali perangkat-perangkat canggih. Salah satunya yaitu laptop berbasis sistem operasi Chromebook. Tapi masalahnya begini, ternyata hasil uji coba sebelumnya sudah menunjukkan kalau Chromebook itu kurang efektif dipakai di banyak wilayah di Indonesia.
Ya kenapa? Karena Chromebook ini sangat bergantung pada koneksi internet. Padahal kita semua tahu, internet di Indonesia tuh belum merata. Di kota-kota besar sih mungkin oke, tapi coba lihat di pelosok. Banyak daerah yang bahkan buat sinyal WhatsApp aja masih harus naik ke bukit. Masa mau dipaksain pakai Chromebook? Yang bikin tambah aneh, justru kajian teknis awal yang nyaranin pakai Windows, yang notabene lebih fleksibel dan bisa offline malah diabaikan. Terus diganti kajian baru yang tiba-tiba mendukung Chromebook. Nah loh, dari sini aja udah mulai kelihatan janggal. Kok bisa kajian berubah drastis gitu? Siapa yang main di balik layar? Dan ternyata makin diselidiki oleh Kejaksaan Agung, makin terbongkar adanya dugaan persengkongkolan dalam proses perubahan spesifikasi ini. Jadi tim teknis yang katanya buat nyusun kebutuhan pendidikan, ternyata nggak berdasarkan realita lapangan. Tapi dibentuk untuk mengatur spesifikasi supaya sesuai. Dengan rencana yang udah disiapin, pakai Chromebook, bayangin ya, bukannya mikir apa yang dibutuhin murid dan guru, malah menyesuaikan dokumen pengadaan supaya cocok sama produk tertentu. Ini udah bukan lagi soal salah kebijakan, tapi udah masuk ke ranah dugaan pengondisian dan permainan anggaran. Dan jumlah anggarannya juga nggak sedikit. Total proyek ini mencapai 998 triliun. Rinciannya, 3,5 triliun dari satuan pendidikan dan 6,3 triliun dari dana alokasi khusus. Hampir 10 triliun rupiah untuk proyek yang katanya demi kemajuan digitalisasi pendidikan Indonesia. Tapi ironisnya, manfaat dari proyek sebesar itu nyaris nggak terasa di lapangan. Banyak sekolah yang dapat Chromebook tapi nggak bisa pakai. Kenapa? Karena nggak ada internet, gurunya bingung cara pakainya. Atau bahkan ruang kelasnya pun nggak layak buat nyimpen alat semacam itu. Jadi bukannya bikin maju, justru proyek ini malah jadi beban. Anggaran yang seharusnya bisa dipakai buat nambal atap bocor, beli meja kursi atau sekadar buat anak-anak sekolah dengan tenang, justru habis buat proyek yang nggak nyambung dengan kebutuhan nyata. Dan dari sini kita makin mengerti kenapa waktu itu Kang Deddy ambil sikap tegas, nggak asal coret anggaran TIKA, tapi beliau punya feeling dan logika kuat bahwa proyek semacam ini rawan disalahgunakan. Sekarang buktinya kelihatan dan semuanya makin jelas. Nah, dari sini kita bisa lihat kasus dugaan korupsi laptop dengan nilai proyek yang katanya sampai hampir 10 triliun ini. Ternyata malah menambah validitas dari pernyataan dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi dulu. Waktu beliau baru saja menjabat dan mengambil keputusan tegas untuk mencoret alokasi anggaran TIKA. Jadi waktu itu KDM tuh bukan asal coret, bukan berarti beliau nggak mau sekolah-sekolah di Jawa Barat maju secara teknologi, bukan. Tapi beliau punya kekhawatiran yang sangat masuk akal, bahwa pengalokasian anggaran TIKA yang sangat besar itu rawan banget disalahgunakan, apalagi kalau perencanaannya nggak matang, asal tunjuk vendor, asal pilih barang, dan ujung-ujungnya nggak sesuai kebutuhan di lapangan. Sekarang kan terbukti kekhawatiran beliau itu benar-benar kejadian. Anggaran besar, proyek canggih, tapi akhirnya terjerat dugaan korupsi. Dan di lapangan nggak kelihatan hasilnya. Laptop-laptop itu nggak terpakai atau malah jadi beban sekolah. Nah, Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa kasus kayak gini harus jadi pelajaran penting. Jangan sampai pembangunan pendidikan di negeri ini cuma ngejar hal-hal yang kelihatan mewah saja, seperti laptop, digitalisasi, papan tulis canggih, tapi nggak mikirin pondasi dasarnya. KDM selalu bilang, pembangunan pendidikan harus dimulai dari dasar yang kuat, bukan dari hal yang keren-keren dulu, tapi dari hal yang paling dibutuhin anak-anak dan guru-guru kita. Coba bayangin, masa iya kita sibuk mikirin beli Chromebook, padahal ruang kelasnya aja bocor, meja kursinya udah lapuk, WC-nya jorok dan internet pun nggak nyambung. Ya jelas nggak nyambung kan? Ini yang dari awal ditekankan sama KDM. Jangan sampai fokus pendidikan kita salah arah. Niatnya sih mau memajukan teknologi, tapi kalau pondasi dasarnya belum siap, hasilnya malah buang-buang uang. Makanya KDM ngotot bahwa pengadaan teknologi itu penting. Tapi bukan yang utama. Lebih penting lagi adalah fasilitas dasar sekolah, pelatihan guru, dan kesiapan sekolah dalam menerima dan mengelola teknologi itu. Tanpa itu semua, sebanyak apapun laptop yang dibeli, tetap saja nggak akan berguna. Dan sekarang semua orang bisa lihat bahwa pilihan KDM untuk mengalihkan anggaran TIKA ke perbaikan ruang kelas itu bukan sekadar keputusan teknis, tapi juga keputusan moral. Beliau memilih untuk menjaga amanah anggaran rakyat, supaya benar-benar dirasakan manfaatnya sama anak-anak sekolah di Jabar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon like dan subscribe ya.